Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ari Ramdhani akan mempresentasikan tentang kompensasi non-finansial dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian tunjangan kompensasi finansial tidak langsung, yaitu meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Merupakan wujud tanggung jawab organisasi terhadap para karyawannya, bisa berupa asuransi dan program-program lainnya untuk kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan umum. Tunjangan umumnya membebani perusahaan dengan uang, namun para karyawan biasanya menerimanya secara tidak langsung. Sebagai contoh, sebuah organisasi bisa membelanjakan beberapa ribu dolar setahun sebagai pendanaan untuk premi asuransi kesehatan untuk setiap karyawannya. Adapun tunjangan dalam program kompensasi total, tunjangan tidak langsung terdiri dari tunjangan wajib dan tunjangan tidak wajib. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, perusahaan memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela. Namun, hukum mewajibkan tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan-tunjangan tersebut meliputi, contohnya di Amerika Serikat, yaitu jaminan sosial, ganti rugi karyawan, asuransi pengangguran, cuti keluarga, dan pengobatan. Jenis-jenis tunjangan sukarela, tunjangan pribadi, yaitu rancangan kesehatan, rancangan perawatan gigi. Adapun penyeimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi, yaitu cuti, hari libur, rekening perencanaan hidup, skedul kerja fleksibel, telekommuting, dan penyelarasan minggu kerja. Selanjutnya ada akumulasi modal, pembelian saham, dan pensiun. 401k plan, rancangan pembelian saham, rancangan pensiun Kleinste, perlindungan penghasilan dan aset, yaitu rancangan santunan sakit dan kecelakaan income, rancangan ketidakmampuan jangka panjang, asuransi jiwa kelompok, asuransi kecelakaan perjalanan, dan asuransi perawatan jangka panjang. Ada pengembangan keterampilan terdiri dari penggantian biaya pendidikan, cuti menjalani pendidikan, program-program karyawan tambahan, yaitu pusat-pusat kebugaran, kursus-kursus pendidikan, program-program penghargaan, pusat-pusat perencanaan karir, dan keanggotaan klub. Mengomunikasikan informasi mengenai paket tunjangan. Terdiri dari tunjangan-tunjangan karyawan bisa membantu perusahaan merekrut dan mempertahankan tenaga kerja berkualitas terbaik. Untuk menjaga program tersebut tetap mutakhir, manajemen butuh masukan dari para karyawan untuk menentukan perlu tidaknya perubahan tunjangan. Selain itu, karena kesadaran karyawan mengenai tunjangan seringkali terbatas, informasi program harus dikomunikasikan ke bawah. Selanjutnya ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Komponen-komponen kompensasi non-finansial meliputi jabatan itu sendiri, lingkungan kerja. Teori karakteristik jabatan dikembangkan oleh J. Ricard Harkam dan Greg Oldham. Menurut teori ini, para karyawan mengalami kompensasi intrinsik jika dalam jabatan mereka secara signifikan terdapat 5 dimensi jabatan inti, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Jabatan itu sendiri sebagai faktor kompensasi non-finansial. Dimensi-dimensi jabatan terdiri dari variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Lingkungan kerja sebagai faktor kompensasi non-finansial, menjalankan sebuah jabatan yang penuh tanggung jawab dan menantang di tempat yang jelek tidak akan menyenangkan bagi sebagian besar orang ya. Nah, ini juga ada ya beberapa faktornya. Fleksibel tempat kerja atau keseimbangan kerja ada kehidupan. Bisa dilihat juga. Ini perwujudan fleksibel tempat kerja ya. Ada flex time, minggu kerja dipadatkan, pembagian pekerjaan, telekommuting, kerja paruh waktu, lebih banyak waktu
kerja lebih sedikit jam. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.